Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya juga semoga pemirsa senantiasa dalam kebaikan pastinya. Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam program PTV Show Televisi Muhammadiyah, yang tentunya kita akan bahas tentang tema-tema yang informatif dan juga edukatif serta kreatif begitu ya. Seperti tema kita pada kesempatan kali ini, Irma akan berbincang terkait dengan digitalisasi fundraising. Kita tahu bahwasanya memang saat ini kita tengah ada di perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang senantiasa harusnya kita ikuti begitu ya. Mengingat memang di era sekarang lagi pengguna internet khususnya mungkin di Indonesia sendiri saja sudah meningkat sekian persen, sehingga ketika kita menambahkan channel kita dalam hal fundraising, yaitu mendigitalisasikan, insya Allah pastinya akan ada hal-hal baru yang akan kita temukan. Tapi kenapa kemudian bisa tercetus adanya digitalisasi fundraising? Sudah seberapa urgensinya kah kita mendigitalisasikan fundraising ini? Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya, yaitu ada Mas M. Nurul Ihsan selaku penanggung jawab program Ramadan dari Lazismu. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma. Sehat ya Mas Ihsan ya? Alhamdulillah. Oke, ya kelihatan ya pemirsa ya. Sudah disapa diawali dengan senyuman. Ini insya Allah sehat. Bagaimana kegiatan ibadah Ramadannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah penuh. Lancar. Dan lancar. Masih berasa haus dan laparnya enggak nih? Ini seperti biasa lah. Kalau kita puasa. Tetap ada rasanya ya. Iya. Tetap. Nikmatnya di situ, Nikmat, nikmatnya. Masya Allah, Masya Allah. Dan juga saya ucapkan sudah berada di bulan Ramadan ini, semoga kita bisa benar-benar meraih keberkahan begitu ya Mas Ya, Ihsan amin, ya. amin. Amin. Termasuk dengan tema kita kali ini menarik sekali, mengingatkan kita bahwa banyak sekali kemudahan sebenarnya dengan adanya perkembangan zaman ini, termasuk dalam hal fundraising juga. Boleh dijelasin dulu nih, apa sih maksud dari digitalisasi fundraising ini Mas Ihsan? Iya, jadi sebenarnya digitalisasi fundraising itu merupakan salah satu metode ya untuk memasarkan produk-produk yang kita miliki gitu ya. Jadi dalam digitalisasi fundraising ini kemudahan dan kreativitas baik itu pembuat konten maupun penikmat konten itu juga lebih bervariatif, berbeda dengan ketika kita melihat marketing secara konvensional, yang juga marketing konvensional itu biayanya lebih tinggi, baik produksinya maupun pemasangannya, distribusinya. Berbeda dengan digital marketing. Kalau digital marketing itu biayanya jauh lebih terjangkau, kreativitasnya lebih tinggi, dan kemudahan pengguna mengakses juga lebih mudah gitu. Karena dengan era digital saat ini ya, dunia internet sekarang ini juga sudah sangat luas, dan pengguna internet ya kalau nggak salah sudah sekitar 50 jutaan sekarang. Karena kalau nggak berarti sekitar 100 bagi 5, 20%-an. Iya. Dari penduduk Indonesia. Wow. Gitu. Yeah. Itu 20 juta orang itu yang menjadi sasaran kita gitu ya. Dan kemudahan mengakses konten-konten digital secara umum, khususnya Lazismu, itu akan memudahkan masyarakat untuk melakukan ibadah itu. Karena kita tahu bahwa zakat merupakan ibadah yang wajib gitu, yang harus dilakukan oleh setiap muslim kayak gitu, Pak. Oke. Nah, apakah kemudian dari program digitalisasi fundraising ini hanya berlaku untuk program-program Ramadan di Lazismu atau bagaimana? Oh, sudah, tidak. Jadi di Lazismu sendiri sudah melakukan digital fundraising itu ya sudah sejak
tahun 2011 2007 2008 ya gitu. Ya karena ya pada waktu itu kita masih produksi kontennya belum sekaya sekarang gitu loh. Dulu itu di tahun 2006 2007 itu ya baru ada flyer-flyer digital kita pasang di website, di blogger, di media, di sosial media. Dulu masih ada dulu itu ya, belum Facebook, belum terkenal dulu, atau mungkin belum ada dulu ya Facebook. Paling dulu ya kita dulu masih kenal mungkin di Yahoo Messenger dulu masih ada, atau di di Google juga ada, dan beberapa media-media digital lain. Dan di YouTube pun kreativitas dan bentuk multimedianya tidak seperti sekarang gitu. Dan dengan perkembangan di bantuan teknologi gitu ya, baik teknologi produksi maupun teknologi distribusi gitu untuk informasi, nah itu digital marketing semakin berkembang pesat gitu. Iya. Berarti memang sudah disadari sejak dahulu bahwa ini adalah satu potensi yang harus dibangun begitu ya, sehingga sekarang sebenarnya Lazismu sendiri tidak menemukan kesulitan yang berarti lah ya, dalam pengaplikasian digital fundraising ini. Penyesuaiannya itu tidak terlalu sulit begitu ya, karena sudah sejak dahulu lama sekali dipikirkan, ini sudah luar biasa gitu ya. Tapi sebelum kita pada konten digital fundraising ini sendiri, Pak, sampai dengan hari ini gitu ya, di Lazismu bagaimana nih kondisi pengumpulan dananya gitu, perhimpunan dananya? Ini kan sudah masuk setidaknya minggu kedua ya di bulan Ramadan ini. Apakah kemudian ditemukan adanya peningkatan penghimpunan atau bagaimana dengan juga di digital fundraising ini? Iya, kalau digital fundraising ini sangat membantu dalam dalam proses penghimpunan. Biasanya kita meraih di digital itu kurang lebih sekitar 30%-an gitu dari total penghimpunan gitu ya. Dan tren masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, sedekahnya itu ke lembaga zakat manapun, itu biasanya 10 hari terakhir. Iya, itu trennya. Kalau tadi per tanggal 14 saya ingat saya lihat di data itu kurang lebih sekitar di kantor Menteng aja itu sekitar 2 miliar lah. 2 miliar. Kalau misalkan secara Indonesia biasanya kantor Menteng itu ya hanya sekitar 10-15% gitu ya dari total penghimpunan nasional. Kalau ini 2M ya kurang lebih mungkin hari ini bisa sampai 20-an kali. Baik. Ya. Kesadaran masyarakat juga sudah semakin tinggi ya sekarang ya. Betul. Karena itu tadi, karena informasi yang didapatkan itu atau aksesnya bisa lebih mudah. Benar. Informasi tentang beribadah berzakat, terus bagaimana cara berzakat, ketentuannya kayak gimana, kaifiahnya kayak gimana, terus kemana saya harus berdonasi. Nah itu intinya mengarahkan ke situ intinya itu. Jadi setelah kita memberikan informasi secara baik gitu ya, sesuai dengan syariah, kemudian sebaiknya Anda berdonasinya atau membayar zakatnya kemana gitu. Disitulah letak kita untuk melakukan closingnya gitu. Gitu. Dengan setiap setiap campaign atau kampanye kita itu ya memang ya mau nggak mau harus menyertakan di mana gentong kita taruh gitu loh. Atau kalau di dunia digital itu ya rekening. Nah, kalau
Kalau kita waktu kecil itu kan ya kotak-kotak gitu ya, di apa namanya, disebar ya, ya disebar gitu ya. Tapi memang sampai hari ini kotak itu juga masih efektif, betul. masih efektif. Karena misalkan metode konvensional itu ya di tempat-tempat yang mungkin ya baik itu masyarakatnya yang kurang teredukasi tentang teknologi atau kesadaran untuk untuk bersahabat dengan teknologi juga terbatas gitu. Maka solusinya ya kita harus memfasilitasi di tempat itu, gentong-gentong itu tadi, kotak-kotak itu kayak gitu, Mbak. Oke, nah pemirsa, ini sebenarnya dengan digitalisasi fundraising ini memberikan satu kemudahan begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Ihsan. Tapi tadi juga disampaikan ternyata masih ada metode-metode konvensional yang sampai dengan hari ini pun masih efektif. Dan ini juga menjadi pertanyaan saya nih sebenarnya Mas Ihsan ya, bahwa saya yakin di era sekarang memang teknologi internet misalnya sudah bisa diakses oleh banyak orang secara luas, tapi pun pasti ada satu dua yang belum terfasilitasi dengan kemajuan teknologi tersebut. Lantas bagaimana kemudian strategi yang dilakukan oleh Lazismu? Kita akan temukan jawabannya, namun usai jeda tetaplah bersama dengan kami pemirsa. Kembali lagi pemirsa di PTV Show Televisi Muhammadiyah, masih barengan sama Lazismu. Kita sedang berbincang tentang digitalisasi fundraising. Sudah dijelaskan memang kesadaran Lazismu sendiri untuk mendigitalisasikan program-programnya sebenarnya sudah ada sejak lama begitu ya. Tentunya seiring dengan perkembangan media sosial juga saat itu sampai dengan hari ini, sehingga penyesuaiannya itu bukan menjadi satu hal yang berarti, tidak sulit dan sebenarnya cukup mudah. Tapi saya yakin Lazismu sendiri tetap memiliki strategi-strategi khusus untuk secara konvensional begitu, Mas Ihsan, karena kita harus mengakui bahwa keadaan di Indonesia sendiri begitu ya, kemajuan teknologi ataupun edukasi ini belum secara merata. Artinya saya yakin masih banyak juga yang belum terkena dampak digitalisasi gitu ya. Nah, strategi apa yang tetap dihadirkan oleh Lazismu selain memang digitalisasi fundraising ini sendiri? Iya. Jadi sesungguhnya digital fundraising itu sebagai support system aja. Jadi tetap Muzaki itu menghendaki atau mungkin masih familiar dengan metode-metode konvensional gitu ya, untuk generasi sebelum generasi X ya. Jadi kalau mereka yang mulai bersahabat atau bercengkrama dengan teknologi itu ya generasi X, Y, Z itu aja. Terus untuk metode konvensional, menurut hasil riset di Lazismu sendiri bahwa sesungguhnya Muzaki itu lebih seneng misalkan kalau zakatnya itu dijemput ya, dijemput oleh petugas Lazismu gitu. Ya. Itu memang yang kita lakukan, dan memang layanan jemput zakat ini menjadi layanan prioritas ya kepada siapapun gitu. Ya tentunya untuk untuk nilai-nilai yang memungkinkan, atau kalau misalkan karena sebaran Lazismu ini secara nasional gitu ya, dimanapun Muzaki berada, tentu Lazismu siap untuk menjemput ya. Betul. Dan metode konvensional itu masih dikehendaki. Hal itu terbukti dengan perolehan metode marketing konvensional itu, penghimpunan konvensional itu masih 60-70% gitu. Masih besar, betul. Ya, memang digital fundraising saat ini baru 30%, tapi kita berupaya untuk mendorong bisa sampai 50% gitu ya. Memang tidak bisa kita menghilangkan secara penuh gitu metode konvensional gitu. Walaupun memang jujur biayanya jauh lebih tinggi untuk yang konvensional untuk itu konvensional ya. Gitu. Kayak misalkan kita harus masang spanduk gitu, produksi spanduk aja udah berapa, habis itu masangnya sendiri butuh biaya gitu kan. Begitu juga dengan
tools yang lain gitu ya. Flyer, kita harus nyetak flyer menggunakan kertas, biayanya juga. Itu sebenarnya berbeda dengan kita melakukan digital fundraising gitu. Gitu, Mbak. Sebenarnya kalau dengan digital fundraising ini akan banyak biaya yang bisa ditekan begitu sangat, ya. sangat. Tapi manfaatnya sebenarnya bisa sama gitu, betul, ya. Betul. Karena tapi tadi disampaikan juga sama Mas Ihsan bahwa sebenarnya ini memudahkan orang untuk beribadah. Tapi lagi-lagi ya seperti saya katakan tidak secara merata perkembangan teknologi ini bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Bahkan mungkin para muzaki sendiri tadi kan masih ada beberapa yang nyaman. Nah, sebenarnya jadi ini digital fundraising ditujukan kepada siapa dan bagaimana kemudian caranya bisa memberikan edukasi yang sama nih kepada para muzaki di Lazismu khususnya. Iya, jadi kalau Lazismu secara umum memberikan edukasinya ya melalui media-media kampanye ya. Baik itu kita bikin kayak tutorial gitu ya. Tutorial bagaimana sebenarnya cara mengakses informasi Lazismu, bagaimana misalkan berdonasinya melalui Lazismu gitu. Baik itu menggunakan transfer secara langsung atau menggunakan kanal-kanal digital gitu loh. Baik kita kita bisa Bukalapak, Tokopedia atau misalkan di Alfamart, Indomaret, dimanapun kanal itu ada ya kita akan ada di situ juga gitu. Karena dengan semakin dekat Lazismu bersama calon muzaki gitu ya, otomatis calon muzaki menjadi lebih lebih terbuka gitu. Pasti. Gitu. Dan yang paling penting di digital marketing itu adalah brand awareness. Gitu. Karena kalau ya proses menggunakan metode marketing konvensional itu lebih lama gitu. Berbeda dengan digital. Kalau misalkan ada generasi sekarang gitu ya. Itu kalau menggunakan gadgetnya gitu ya, dia selalu mengakses informasi dan sekarang informasi sudah berada di tangan. Sampai uangnya pun sudah ada di tangan dimanapun tanpa harus cash gitu. Cashless betul. Sekarang harus cashless. Gitu aja, Mbak. Jadi sebenarnya semuanya ini kalau sudah ada di tangan tadi ya mungkin di smartphone setiap calon muzaki, apalagi generasi milenial mungkin ya ini menjadi target untuk digital fundraising itu sendiri begitu ya. Sehingga ini sangat memudahkan. Ini pemirsa kalau ada yang sama seperti saya juga salah satu orang yang sangat menjunjung tinggi kemajuan teknologi, apalagi sekarang yang serba digital ini memberikan kemudahan karena mungkin ada beberapa juga dari kita yang agak kesulitan jika harus menghampiri booth-booth tertentu, lokasi-lokasi tertentu gitu. Dan kita juga, saya yakin apalagi generasi milenial nih khususnya ya, dengan segudang aktivitasnya begitu mungkin kurang waktu kalau harus menghampiri booth-booth tersebut. Tapi dengan adanya digital fundraising ini kita bisa mendapatkan informasi dan bahkan yang tadinya mungkin kita hanya ingin satu channel, kita memberikan penghimpunan dana itu misalkan hanya zakat, tapi karena kemudahan dari digital fundraising ini akhirnya kita bisa zakat, infak, sedekah dan lain-lainnya juga gitu betul, santunan dan lain sebagainya juga. Ini tentunya sangat memudahkan. Jadi kalau misalkan pemirsa di sini punya alasan lagi nggak ada waktu buat menghampiri booth, dengan digital fundraising semuanya ini sebenarnya jadi nggak ada alasan deh ya. Ini sangat memudahkan gitu. Tapi selain dari biaya yang lebih murah untuk di digital fundraising yang pastinya dengan penekanan biaya produksi itu akan meningkatkan nilai manfaat ya dari penghimpunan yang didapatkan sama Lazismu. Tapi selain itu apalagi yang membuat digital fundraising ini memang layak untuk terus dikembangkan? Betul. Jadi digital fundraising itu intinya adalah ingin mendekatkan kepada calon muzaki gitu. Itu yang paling penting. Terus tentang metode-metode atau bentuk-bentuk proses pendekatan itu ya banyak. Misalkan saat ini juga media-media yang selalu disentuh oleh calon muzaki itu kan banyak ya, Mbak. Ada WhatsApp, ada
Facebook, Instagram, Telegram gitu. Yes. Dan semua media itu kita pakai gitu untuk melakukan kampanye bagaimana kita mengedukasi calon muzaki ini untuk berdonasi ke Lazismu gitu ya. Terus untuk bagaimana sih kita harus memberikan informasi kepada mereka sehingga mereka terbuka kepada kita, kemudian mereka sadar gitu loh, open gitu ya, ada awareness bagi calon muzaki untuk menyalurkan zakatnya kepada Lazismu gitu. Selain kita menggunakan kanal-kanal itu yang sebagai layanan, kita juga tetap untuk layanan di kantor itu juga ada, dan juga kita layanan untuk jemput zakat pun juga masih ada. Dan memang hasil riset itu unik ya. Misalkan kenapa muzaki itu tetap ingin dijemput gitu zakatnya. Ya karena ketika petugas itu datang menjemput, itu mereka sekaligus mendoakan gitu. Ajarakallahu fima ataita kayak gitu. Ya, jadi zakat yang diterima oleh petugas itu kemudian petugas itu mendoakan muzaki bahwa semoga zakat yang dikeluarkannya ya membersihkan seluruh harta kayak gitu, dan memberikan keberkahan, memberikan dampak kesalehan sosial kayak gitu-gitu loh Mbak. Itu yang menciptakan kedamaian hati. Ya. Kalau udah soal hati susah. Iya, berapapun keluar itu. Gitu. Berapapun keluar. Jadi kalau berbeda dengan misalkan ya memang kalau di konten digital itu misalkan ketika donatur itu sudah membayar zakat gitu ya, terus konfirmasi, maka dia juga akan mendapatkan bukti bukti setor tadi itu. Dan memang di Lazismu itu perlu diketahui bahwa bukti setor zakatnya Lazismu itu bisa digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak. Oh, baik. Iya, jadi itu bisa. Jadi ya walaupun tidak signifikan ya dalam aturan pemerintah itu. Jadi hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ya, penghasilan ya, bukan secara keseluruhan. Karena kan biasanya kan kalau yang dipajekin kan tidak hanya penghasilan ya, tapi juga asetnya, juga apa macam-macam kayak gitu. Nah, itu di di Lazismu itu karena kita sudah diakui oleh Dirjen Pajak, maka bukti store kita ya bisa digunakan untuk. Dan itu bisa didapatkan kalau kita melakukan zakat melalui digital fundraising itu juga. Iya, gitu ya. Baik konvensional maupun digital gitu ya. Betul. Tapi yang pasti melalui Lazismu ini penting sekali gitu ya. Nah, ini saya juga nanti akan memberikan informasi kepada pemirsa, informasi lanjutan yang sebenarnya sudah kita ketahui bersama, saya yakin, tapi juga harus senantiasa kita sampaikan kenapa harus memilih Lazismu untuk menjadi wadah Anda membayarkan zakat, infak dan sedekah. Sesaat lagi tetaplah bersama dengan kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di PTV Show Televisi Muhammadiyah, masih bareng sama Lazismu ya. Pemirsa, bulan penuh berkah, bulan penuh kabar bahagia, dan juga bulan yang dimana setiap ibadah kita dilipat gandakan ialah di bulan Ramadan. Dan kita tahu ketika kita mendapatkan satu masa di mana masa itu bisa membuat perubahan yang signifikan dalam hidup kita, diantaranya dengan melipat gandakan pahala yang kita dapatkan dalam kebaikan. Tentu kita ingin berlomba-lomba begitu ya, ingin menjadi pemenang di dalamnya, dan salah satunya adalah dengan membayar kewajiban kita zakat itu sendiri, yang mana sudah beberapa kali juga ini kalau saya berbicara dengan Lazismu, terkadang memang zakat ini masih belum dipahami secara detail gitu oleh sebagian orang, sehingga masih banyak yang tidak sadar bahwa dirinya masih belum membayar zakat secara utuh gitu ya. Betul. Karena kalau sudah secara utuh katanya juga gitu kan, menurut informasi yang saya dapatkan, kita tidak lagi menemukan
orang-orang kategori miskin di Indonesia khususnya begitu ya. Tapi sampai dengan sekarang kita masih melihat banyaknya orang-orang yang masih butuh bantuan begitu ya. Masyarakat yang masih butuh bantuan. Artinya apakah kemudian kita yang saat ini Allah berikan kecukupan belum sepenuhnya memberikan hak orang-orang yang perlu dibantu itu. Ini perlu kesadaran gitu. Kesadaran. Namun kesadaran juga harus diimbangi dengan informasi yang cukup. Termasuk kenapa kemudian harus dibayarkan kepada lazismu. Ini kan juga menjadi penting ya. Saya yakin banyak juga kanal-kanal, wadah untuk kita memberikan zakat, infak dan sedekah itu di berbagai wadah lainnya. Tapi kenapa harus lazismu? Ya karena yang kita sampaikan kepada calon muzaki itu tidak hanya informasi secara umum tentang zakat, tapi juga aktivitas-aktivitas kita sampaikan kepada calon muzaki gitu ya. Selain itu juga program-program gitu untuk program Ramadan ini supaya calon muzaki itu tahu gitu bahwa oh ternyata lazismu itu dana saya itu digunakan untuk kegiatan ini gitu misalkan. Contohnya misalkan sekarang ada program takjil tangguh gitu. Takjil tangguh misalkan kita membagi takjil di tempat-tempat yang memang digunakan untuk orang-orang untuk berbuka puasa. Biasanya ya ada di masjid-masjid. Kalau misalkan di jalanan apalagi di Jakarta ini kan padat ya gitu loh. Dan kasihan orang misalkan di jalan ketika macet-macet tidak bisa berbuka puasa gitu. Nah, disitulah kesempatan kita untuk berbagi pada saudara-saudara kita yang telah berjihad, bekerja itu kan berjihad, Pak, gitu. Ketika mereka berjihad maka ya kewajiban kita untuk membantu mereka untuk berbuka puasa karena orang yang memberikan buka puasa itu adalah orang yang dirindukan surga. Masya Allah. Semoga kita semua ini yang donaturnya lazismu ini dirindukan oleh surga. Amin, gitu. Amin. Insya Allah. Itu sahih itu di hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian ada juga program Masjid Tangguh. Gitu ya. Masjid Tangguh ini program yang membantu masjid-masjid yang ya kondisinya misalkan di situ alat untuk sholatnya kurang, kita tambahin. Oh ternyata soundnya udah rusak, kita ganti yang baru. Oh ternyata catnya udah kusam, kita cat. Oh, menambah kenyamanan beribadah iya, ini. Betul, iya betul. Kita senang ya kalau mendatangi masjid-masjid yang bagus gitu ya. Jadi kita sholat nyaman, mengaji, iktikaf dan lain sebagainya. Betul. Dan yang paling penting ya karena sekarang itu ditekankan oleh pemerintah harus menjalankan prokes, maka ya kita harus membantu masjid-masjid itu untuk melaksanakan itu. Kita membantu untuk menyediakan alat-alat untuk prokes itu, protokol kesehatan. Terus begitu juga dengan misalkan ada program lagi UKM Tangguh. Gitu ya, kita membantu masyarakat yang kemarin kena dampak pandemi itu kan mereka UKM ini kan banyak yang kolab gitu ya. Betul. Nah, semoga dengan ajana Ramadan ini lazismu memulai lagi dengan program UKM Tangguh gitu ya. Walaupun sebelumnya kita selalu juga membantu. Tapi dengan Ramadan ini kita juga menciarkan kepada calon muzaki bahwa lazismu itu punya program ini gitu untuk menolong UKM-UKM yang mengalami kesulitan supaya tidak terpuruk ya, bisa bangkit lagi. Betul, terus terhindar atau mencegah mereka untuk pinjam ke rentenir. Itu yang paling kemarin jadi tuh yang concern betul. Karena ya kita tahu bahwa orang itu kalau sudah kepepet gitu ya. Kalau udah kepepet apapun dilakukan. Gitu. Udah tahu negatifnya pun tetap aja ya. Iya, tetap aja udahlah, gitu. Take a risk gitu. Iya, betul. Walaupun dalam Islam itu ya dalam kondisi darurat haram pun boleh gitu. Gitu itu yang menjadi kegiatan kita yang sangat
bermanfaat ya. Jadi uang-uang yang kita himpun tadi itu kita salurkan dalam bentuk program-program itu. Benar. Dan masih banyak lagi program lain gitu. Kalau misalkan guru tangguh, misalkan kita membantu guru-guru yang gajinya di bawah di bawah UMR atau yang mungkin tidak layak lah Tidak gitu. layak. Mungkin masyarakat itu kan belum tahu ya sebenarnya gaji guru Muhammadiyah itu berapa sih gitu loh. Ya mungkin orang melihat wah guru-guru Muhammadiyah itu ya rumahnya bagus-bagus, seragamnya bagus, tapi mereka nggak tahu gaji mereka berapa gitu. Karena sesungguhnya banyak guru-guru Muhammadiyah itu ya mohon maaf gaji sangat tidak layak dan mungkin ada yang tidak dibayar karena mereka mungkin ya tingkat ekonominya sudah cukup gitu. Karena itu kalau turun ke daerah gitu ya gimana ya ya pengen terenyuh gitu ya. Ya tidak hanya di Muhammadiyah, di lembaga-lembaga swasta lain gitu ya. Banyak gitu, tidak hanya Muhammadiyah, lembaga swasta lain. Padahal lembaga-lembaga swasta tersebut itu membantu pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Tapi ya begitulah gitu ya, alasannya banyak hal gitu. Jadi ya kita tidak mau ngurusin yang kayak gituan, tetapi nggak mau tahu kenapanya, tapi kenapa. Apa yang bisa kita lakukan itu yang penting ya untuk lazismu sendiri. Bagaimana lazismu itu berperan aktif untuk membantu gitu ya, membantu pemerintah, terus membantu muzaki gitu ya, untuk menyalurkan zakat infak sedekahnya tadi melalui program-program itu tadi. Gitu. Memang lazismu membuat program-program yang menarik, yang sudah kita uji gitu ya. Kita bikin teaser gitu sebelumnya. Jadi sebenarnya program-program yang dikehendaki muzaki itu kayak apa gitu. Dan memang untuk fundraising ya, untuk kegiatan fundraising itu yang cepat menghimpun itu ya memang bencana gitu. Walaupun kita tidak menginginkan ya gitu ya. Jujur setiap lembaga zakat, lembaga sosial manapun tidak akan menghendaki adanya bencana. Tetapi ketika ada bencana memang semua lembaga zakat itu cepat mendapatkan dananya untuk disalurkan kepada penyintas kayak gitu. Ya selain itu sebenarnya yang menjadi concern kita, apalagi Muhammadiyah yang punya 4 pilar itu, 4 pilar pendidikan, kesehatan, terus layanan sosial sama ekonomi itu lazismu sangat concern untuk mendukung itu. 4 pilar dari Muhammadiyah itu sendiri, begitu ya. Betul. Tapi ya memang pada intinya pemirsa jangan sampai kemudian kita bisa berbuat ketika sudah terlambat. Nah, karena kalau sudah terlambat semuanya menjadi tidak ada artinya. Betul, gitu ya. Betul. Tapi kalau kita bisa berbuat lebih awal, kemudian kita membiasakan diri mungkin dengan membayarkan zakat infak dan sedekah kita di lembaga yang memang kita percayai, gitu ya. Insya Allah segala dalam tanda kutip bencana ataupun musibah tidak akan pernah terjadi gitu, karena sedekah itu kan diantaranya juga untuk menjauhkan kita dari bala, dari bencana begitu ya. Jadi saya pikir kalau ini kita lakukan secara serempak, lakukan secara bersama, saya yakin kita sulit menemukan ada musibah dan bencana gitu. Insya Allah begitu ya. Tapi ini harus dilakukan secara bersama, tidak bisa seorang diri. Jangan sampai tadi yang dikatakan memang secara penghimpunan sendiri menjadi lebih cepat saat bencana datang. Kita tidak mau demikian gitu. Nah, ini harus dirubah pemirsa. Kalau misalnya kita masih belum mendapatkan informasi yang mumpuni secara langsung, dengan adanya digital fundraising ini kita menjadi lebih mudah mendapatkan informasi-informasi terkait dengan aktivitas ZIS begitu ya, khususnya di lazismu pemirsa. Dan tadi berbagai programnya luar biasa. Ini saya yakin kalau kita bisa menjadi satu bagian yang mensukseskan dari program Ramadan khususnya dari lazismu, ya percayalah insya Allah pasti kebaikan juga akan senantiasa mengikuti kita. Kalau nggak percaya coba dulu makanya. Kalau belum dicoba bagaimana kita bisa membuktikannya ya kan pemirsa. Dan kita masih akan membahas lagi, kita berbicara lagi bersama dengan lazismu. Usai jeda tetaplah bersama dengan kami.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show Televisi Muhammadiyah, masih bareng sama Lazismu. Dan kalau sudah ada Lazismu, nampaknya ini menjadi satu pengingat kita bahwa apakah kita sudah membayar zakat, infak, dan sedekah. Apakah benar yang kita bayarkan jumlahnya dengan apa yang kita miliki? Nah, ini jangan sampai kemudian dengan harta triliunan yang kita miliki hanya keluar tidak sampai 0,1%. Nah, ini kan hati-hati gitu ya. Untuk itu, pemirsa, saya mengajak pemirsa untuk ayo kita galakan lagi aktivitas sedekah kita, aktivitas berinfak, terlebih kewajiban zakat kita yang memang harus kita pos-poskan begitu ya di satu media yang kita percayai, dan itulah kemudian yang membuat Lazismu mendigitalisasi fundraising ini agar lebih dekat ya. Sejak tadi saya selalu mendengar kata-kata kita ingin lebih dekat dengan calon muzaki dan kita ingin memberikan satu kemudahan bagi calon muzaki. Nah, sejauh ini tapi dalam proses aktualisasi dari digitalisasi fundraising ini, apa sih hambatan yang ditemui saat digital fundraising? Silakan. Ya, yang pasti itu tadi ya. Pertama proses edukasi. Jadi jadi generasi usia di atas 40-45 tahun itu kan relatif ada keterbatasan gitu ya. Baik keterbatasan pengetahuan ataupun keterbatasan informasi gitu ya. Nah, apa sih yang saat ini dilakukan oleh Lazismu supaya mereka itu sadar gitu ya. Nah, untuk memang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya tentu sangat banyak. Yang pertama ya soal infrastruktur ya, infrastruktur tentang digital itu sendiri. Jadi tidak semua wilayah Indonesia ini merasakan jaringan internet yang sesuai gitu ya. Ya rata-rata paling kalau di pinggiran kota hanya 1 mega per second lah gitu dari provider. Kalau misalkan bisa dapat 5 mega per second itu ya hanya daerah-daerah tertentu yang menurut provider menjanjikan gitu. Okay. Itu karena untuk bisa mengakses informasi digital itu kan kita butuh jaringan internet gitu ya. Yang kedua memang keterbatasan kita ini dari sisi kalau SDM mungkin ya, SDM kita ini ya walaupun mereka sangat produktif gitu ya, kita punya ide-ide segar, anak-anaknya juga sangat semua muda-muda, namun di tengah itu juga ada tetap keterbatasan, misalkan tentang tren, misalkan tren atau model media yang terkini itu kayak gimana gitu ya. Tetapi kita dari hambatan itu tetap kita kita carikan solusi. Misalkan kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mungkin update gitu ya. Update dengan digital analitik gitu ya. Karena di dalam digital marketing itu ada satu bagian kerja yang namanya digital analitik. Jadi dalam digital analitik itu kita tidak lepas dari data gitu, dan data-data dan informasi apapun yang ada di dunia digital itu, karena dengan data itu sendiri gitu ya plus minus kita harus mampu mengolah. Nah, untuk pengolahan informasi ini yang kita masih membutuhkan ya. Dan lembaga-lembaga yang menyediakan jasa digital analitik itu juga banyak, dan adik-adik mahasiswa itu juga sekarang udah mulai tekun ya. Dengan digital analitik. Dan salah satu contoh misalkan kita bisa menggunakan Google Analytics lah misalkan kayak gitu, walaupun kalau nggak salah terakhir kemarin sudah ditutup sama Google, nggak tahu dengan alasan apa gitu ya, karena dengan adanya tools analisis itu kita menjadi mudah untuk melakukan langkah-langkah gitu, karena tidak mungkin kita melakukan langkah-langkah tanpa data dan informasi gitu.
Kalau misalkan kita ingin menentukan, oh cara metodenya menggunakan kita bikin video kayak gini, kita bikin poster dengan model Nggak kayak cuma gini. kira-kira Nggak ya, kira-kira. kalau ada analisanya Betul, gitu ya. betul. Jadi kita harus tahu betul bahwa sebenarnya audiens kita atau objek kita gitu itu apa atau siapa gitu. Betul. Kalau misalkan kita nggak tahu sasaran kita, nembaknya kita susah gitu. Ya, kalau misalkan mata kita itu burem apalagi blind gitu ya, wah udah. Iya, benar. Kita kayak dewa mabuk aja kita ini kan, kayak orang mabuk itu kan apa ya? Ya Tidak kata fokus, kita nggak fokus, iya Betul. katanya begitu. Kalau misalkan Katanya begitu. iya katanya begitu, kita nggak pernah tahu gitu ya. Baik. Betul. Nah kemudian hambatan yang Ditemukan lain, lagi. ya ditemukan lain ya kita memang harus mengedukasi seluruh kantor-kantor lazismu secara nasional gitu. Ya memang ya itu tadi yang kami rasakan itu adalah terkait dengan infrastruktur gitu. Tidak semua infrastruktur jaringan internet itu bagus di setiap daerah. Betul. Yang itu walaupun kita lazisme itu udah effortnya udah berlebih gitu misalkan, tapi ketika jaringannya di sana terbatas, ya mau gimana gitu. Otomatis kita harus mensinergikan antar kantor layanan gitu loh. Baik di daerah maupun di wilayah gitu. Misalkan ada wilayah yang mengalami keterbatasan, berarti wilayah lain harus bisa support kayak gitu. Betul. Gitu. Nah, dengan begitu lazisme itu akan yang upaya-upaya itu yang bisa kita lakukan gitu. Ya sembari itu juga pusat tetap memberikan informasi kepada khalayak bahwa lazisme itu berada di dekat Anda. Nah, ini penting. Itu. Lazisme berada di dekat Anda, baik itu kantor layanannya ataupun layanan digitalnya kayak gitu itu loh Mbak. Jadi dunia digital ini sekarang sudah sangat dekat. Kalau Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita, ya kita paling tidak lebih sangat dekat di tangan kita, gitu. Di tangan calon muzaki. Benar sekali. Gitu, mungkin itu. Ya, jadi sebenarnya semuanya bisa kita akses, hanya tinggal kitanya punya kesadaran untuk itu gitu. Karena emang paling mudah itu mencari-cari alasan. Betul Mbak, memang iya. Kenapa belum bayar zakat? Belum ada waktu gitu ya. Kenapa belum? Karena mau kemana? Saya bingung. Padahal semuanya bisa diakses, dan dengan adanya digitalisasi fundraising ini, saya yakin kemudahan ini apalagi untuk di perkotaan khususnya begitu ini menjadi sangat mudah. Jadi kalau tadi dikatakan memang masih ada kendala infrastruktur di beberapa daerah, ya, tapi bukan menjadi alasan bagi kita yang memiliki akses berlebih terkait dengan digitalisasi fundraising ini, pemirsa. Dan saya ingatkan lagi bahwa program lazisme ini sangat banyak sekali gitu ya. Jangankan untuk program Ramadannya yang tadi sudah kita dengarkan, banyak sekali, ada takjil tangguh, masjid tangguh begitu ya, guru tangguh, bahkan dengan berbagai program Ramadan lainnya juga, dengan program reguler yang dimiliki lazisme pun ini sangat banyak sekali. Jadi saya yakin ketika kita sudah bisa membagikan atau membayarkan zakat, infak, sedekah kita ini ke lazismu, maka kita menjadi bagian dari kebaikan umat. Dan yang harus kita ketahui bersama juga bahwa jika kita masih merasa bingung mau bayarnya kemana, kantor layanan lazismu sekarang juga sudah sangat banyak sekali dan tersebar di dekat para calon muzaki. Iya, betul. Apalagi di momen bulan Ramadan ini. Betul. Oke. Nah, melalui misalnya akses digital tadi, kita bisa mengetahui kayak lokasi terdekat kita dengan pos lazisme misalnya. Apakah itu bisa diakses? Oh, bisa. Kalau misalkan kita menggunakan gadget gitu ya. Kita apalagi yang menggunakan OS Android gitu, kita bisa ketik aja di Play Store-nya lazismu gitu ya. Nanti di situ ada layanan aplikasi yang membantu para calon muzaki untuk mendapatkan informasi tentang berzakat gitu ya, ketentuannya, sampai bagaimana cara menyalurkan bagaimana di mananya juga lokasi terdekatnya ini juga ada ya, baik lokasi kantor layanan maupun cara mentransfer uangnya untuk berdonasi ke lazismu. Betul.
Baik, dan Gitu, itu Mbak. bisa diakses. Nah, kalau kita biasa sekarang nih ya pemirsa ya, saya pikir belanja online saja sudah jadi kebiasaan kita sehari-hari. Iya, betul. Setiap menit ada saja yang di check out gitu ya. Betul. Jangan sampai kita lupa juga untuk check out zakat, infak, sedekah. Dan kita jangan ya. lupa Mbak, namanya untuk mengakses informasi Iya. yang paling lengkap memang di websitenya www.lazismu.org. Ya. Betul. Oke. Itu Mbak. Tetap ke situ ya. Tetap ke situ. Dan di situ juga bisa berdonasi loh Mbak di situ Mbak. Oke. Sudah bisa di situ. Tinggal klik aja nanti calon muzaki bisa daftar dulu, habis itu terus klik untuk memilih jenis donasinya. Nah, ini membayar saya zakatnya, pikir juga gitu. ya mungkin Mas Ihsan ya, ketika kita mendapatkan informasi ini dan kita dicukupkan kemampuan kita untuk mengakses informasi secara digital, dan kita menemukan mungkin ada saudara-saudara kita yang masih belum terpenuhi informasinya atau belum teredukasi, maka kita bisa menjadi bagian penghimpunnya juga gitu. Saya pikir kita bisa turut serta, kita bantu saja dengan smartphone yang kita miliki. Ayo mau bayar di sini caranya gitu bisa ya. diviralkan Jadi juga bisa diviralkan bisa. gitu menurut saya ya. Jadi ini menjadi satu langkah penting yang lagi-lagi dilakukannya ini harus secara berjamaah. Gitu. Ini yang paling penting gitu ya. Karena kalau sendiri Mas Ihsan sendiri mengedukasi ini mungkin kurang sampai. Tapi kalau dari mungkin kita sebagai ponakan ke om dan tante, sudah sebagai cucu kepada nenek dan kakek begitu ya, atau sebagai anak kepada orang tua, kita mengedukasi secara langsung, saya pikir ini akan menjadi semakin dekat, dan apa yang dicita-citakan Lazismu untuk semakin dekat dengan para calon muzaki, saya pikir ini akan semakin tercapai. Dan ingatlah bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk kebaikan. Mas Ihsan, terima kasih banyak sama-sama, sudah bersama dengan kami. Semoga bisa sukses, lancar terus, dan tetap semangat ya. Siap. Jangan putus asa dengan berbagai hambatan yang ditemukan gitu ya. Oke, terus semangat, dan pemirsa juga teruslah semangat untuk menebar kebaikan, karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan akan kembali lagi kepada kita, dan kekeliruan yang kita lakukan tentu bisa kita hapuskan dengan banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Terus semangat menjalani ibadahnya. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.